Setiap kota memiliki produk khas yang menjadi ikon yang dibanggakan. Lalu, apa yang menjadi oleh-oleh khas saat Anda pulang berkunjung dari kota Depok? Jawabannya adalah Blimbing Dewa. Blimbing Dewa menjadi salah satu produk andalan kota Depok. Dengan rasa buah yang manis dan segar, buah ini pun telah ditetapkan sebagai ikon kota Depok. Di kota Depok, kita bisa dengan mudah menjumpai buah Blimbing Dewa dijajakan di pinggir jalan atau toko-toko buah. Sayangnya, tidak banyak warga Depok yang melakukan pengolahan terhadap produk ini, sehingga tidak mendatangkan nilai tambah. Rejartri Ayunita, warga Depok yang berinisiatif membuat produk olahan dari buah belimbing. Rejar membuat usaha olahan belimbingnya dengan brand Rasa Dewa, oleh-oleh khas Depok. Berbagai diverifikasi produk pun dikembangkan, seperti dodol, jus, sirup, selai belimbing, keripik belimbing, dan nastar belimbing. Produk Rasa Dewa bisa didapatkan di toko pusat oleh-oleh di kota Depok. Tak hanya itu, produk Rasa Dewa juga bisa dipesan melalui website www.rasadewa.com. Oleh-oleh khas Depok ya ini olahan blimbing Rasa Dewa. Saya Lujartri Ayunita, owner dari oleh-oleh khas Depok Rasa Dewa. Saya mulai usaha ini yaitu tahun 2009. Kenapa saya memilih usaha ini? Karena waktu itu saya lihat di Depok ini belum ada oleh-oleh khas Depok. Nah, kebetulan rumah saya sendiri dekat dengan pusat koperasi blimbing Depok. Nah, dari situ kita kepikiran gimana caranya biar blimbing ini bisa jadi oleh-oleh khas Depok. Akhirnya kita bikin olahan blimbing gitu. Eh, Modal awal kita dulu cuma 400.000 dulu. Jadi apa yang ada di dapur itu kita pakai kayak alat-alatnya, misalkan ada penggorengan gitu itu awalnya. Terus berkembang seiring dengan perjalanan waktu, kita alhamdulillah mulai konsinyasi dengan beberapa toko di Depok. Terus dari dinas sendiri memberikan kita bantuan yaitu basar ke luar kota, ke luar Jawa bahkan. Terus sampai kita alhamdulillah juga sering di syuting ya oleh TV-TV swasta di Indonesia. Pemasaran pada awalnya kita paling dari mulut ke mulut, jadi tetangga, teman-teman gitu ya. Terus berikutnya kita ke toko-toko. Terus karena kita emang dari awal udah punya website, jadi kita alhamdulillah udah dikenal di seluruh Indonesia ya khususnya. Dan pesanan itu bisa datang dari luar kota juga, luar Jawa bahkan gitu. Di masa pandemi ini ya, COVID-19 ini eh, jelas-jelas kita bohong kalau kita bilang tidak terpengaruh ya. Ini jelas-jelas sangat berpengaruh. Yang kita kalau bisa kita angkakan ya, mungkin kita omset tinggal 20%-an itu. Nah, apalagi di awal. Jadi gelombang yang pertama itu awal-awal kita kan belum begitu mengenal COVID. Jadi di awal-awal kita kurang lebih 6 bulan itu benar-benar nol, nggak ada pemasukan. Sementara produk yang udah ada akhirnya kita bagi-bagi ke masjid, kemana-mana. Saya keburu expired takutnya. Ya gimana ya, ya itulah pandemi. Tapi kita harus survive ya. Nah, di awal pandemi itu saya juga sebetulnya sempat bingung juga ya. 6 bulan nggak ada pemasukan sama sekali. Saya mikirnya gini, ini pandemi sampai kapan gitu loh. Oke lah kalau misalkan setahun 2 tahun kita mungkin bisa pakai uang tabungan, pakai apa. Tapi kalau sampai berapa tahun kita jadi pusing juga gitu kan. Modal jadi habis, jadi harusnya buat modal untuk muter lagi, akhirnya ketarik buat biaya hidup kan. Nah itu jadi PR banget itu. Nah, setelah awal COVID ya, gelombang pertama, itu udah mulai berangsur-angsur mulai pulih nih, mau agak pulih gitu. Kita udah kembali mau normal tuh sebetulnya. Datang COVID kedua, gelombang kedua, ini lebih parah lagi. Tapi alhamdulillahnya COVID yang kedua ini walaupun lebih parah, tapi kita sudah mulai terbiasa beradaptasi dengan keadaan. Tapi bagaimanapun juga pengaruhnya juga luar biasa sih COVID. Nah, untuk mengatasi COVID, istilahnya kita kan nggak mungkin ya stuck dalam keadaan seperti ini. Kita harus nyari solusi. Kita nggak mungkin seperti ini terus. Jadi kita harus
mulai berdamai dengan keadaan, dalam hal ini dengan COVID ya. Untuk itu saya sendiri bagaimana mensikapi atau trik yang kita pakai, yang pertama satu, kita kalau untuk oleh-oleh khas Depok ini kan untuk masa COVID kan tidak terlalu ini ya, otomatis drastis turun, orang bepergian juga nggak ada, makanya kita menjual produk-produk yang lain yang sekiranya saat ini emang dibutuhkan, seperti contoh misalkan kayak jahe, terus masker, dan obat-obat herbal lainnya. Jadi kita reseller untuk produk itu. Terus selain itu kita juga ini yang dulu sebetulnya udah kita terapkan dari dulu, yaitu kita harus mulai berubah. Kita harus siap berubah dengan keadaan. Apalagi masa sekarang ini kan musimnya digital. Jadi siapapun yang tidak mengikuti perubahan ini maka dia akan digilas oleh zaman. Jadi mulai itu kita bikin website, kita mulai berjualan online, yaitu di marketplace yang ada seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Terus satu lagi yang sangat membantu banget itu yaitu dengan adanya GoFood, GrabFood, itu sangat membantu sekali. Makanya pesan saya sendiri untuk teman-teman khususnya UKM ya, kita harus mau berdamai dengan keadaan, harus mau berubah. Siapapun yang tidak mengikuti perubahan zaman, maka dia akan digilas oleh zaman. Jadi kalau kita mau bertahan, kita harus berubah. Jadi untuk salah satu triknya atau strateginya yaitu yang jelas kita harus berdamai dengan keadaan, harus bisa berdamai dengan keadaan. Salah satu caranya yaitu dengan kita mengikuti keadaan. Dalam artian untuk saat ini kan lebih cenderung ke digital. Semua orang juga udah mulai memakai digital, termasuk jualan juga udah mulai digital. Kayak saya sendiri memakainya, kita ada di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, terus GoFood, GrabFood, itu yang kita. Ya, saya berharap mudah-mudahan COVID segera berlalu, keadaan ekonomi bisa normal kembali dan UKM berjaya kembali. Oleh-oleh khas Depok, ya ini olahan belimbing rasa Dewa. Jangan lupa subscribe ya.